wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita dijauhkan dari virus yang berbahaya, yaitu virus corona yang sedang melanda negeri kita. Anak-anak semuanya, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Agung Kurnia, biasa dipanggil dengan Bapak Agung. Bapak berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan Bapak merupakan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah Bapak sekarang sedang melaksanakan PPL di SMP Haji Istriati, yaitu tempat anak-anak semua bersekolah. Baik Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa Ananda terima dengan baik. Baik Ananda semua, sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat menyebutkan pengertian sholat berjamaah dengan tepat. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa dapat mengungkapkan keutamaan sholat berjamaah dengan baik. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa dapat mengungkapkan syarat menjadi imam dengan benar. Yang keempat, diharapkan siswa dapat menyebutkan syarat makmum dengan benar. Kemudian yang kelima yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan hikmah sholat berjamaah dengan baik. Kemudian yang terakhir ataupun yang keenam yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah secara berurutan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memaparkan materi pembelajaran pada hari ini. Diharapkan siswa dapat menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka akan ditunjuk menjadi imam, sedangkan yang lainnya akan menjadi makmum. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuki materi yang kedua, yaitu keutamaan sholat berjamaah dalam kehidupan. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, yaitu 1 berbanding dengan 27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan seperti berikut. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau yang disebut dengan egois. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Kita masuki materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi imam. Seorang imam dalam sholat berjamaah akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud yaitu yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki. Seorang perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum yaitu seperti berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam suatu tempat dengan imam. Kemudian yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asyar, makmum juga sholat asyar. Materi yang keempat yaitu makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah
bersama imam di rakaat pertama. Lawan kata makmum masbuk adalah makmum muafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kita dalam kondisi seperti ini atau kita ketinggalan sholat berjamaah, maka kita perlu memiliki kecermatan dalam membaca jumlah rakaat imam. Untuk itu, mari kita perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Ilustrasi pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asyar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Kemudian ilustrasi kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asyar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asyar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Materi yang kelima yaitu tata cara sholat berjamaah. Berdasarkan ketentuan di atas, praktik sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Kemudian yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang terakhir atau yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Materi yang terakhir yaitu hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki begitu banyak keistimewaan dan hikmah bagi yang mengerjakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan yang dihitung mulai dari menuju masjid, sholat, dan berjamaah sholatnya. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Yang ketiga, menghilangkan kotoran hati dan niat buruk dalam diri. Yang keempat, menumbuhkan dan mengikat rasa kebersamaan dalam kebaikan. Yang kelima, mendidik diri dan hati agar siap dalam menerima kritikan. Yang keenam, mempersiapkan dan berlapang dada dipimpin oleh imam yang memenuhi kriteria secara syar'i. Yang ketujuh, melatih kedisiplinan diri dalam mematuhi seluruh perintah imam. Yang kedelapan, melatih untuk dapat berkonsentrasi dan penuh kekhusyukan. Yang kesembilan, mendapatkan motivasi agar semangat belajar Al-Quran. Yang ke-10, menjadikan diri kompetitif atau berusaha untuk berlomba dalam jalan kebaikan. Itulah pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat Ananda terima dengan baik. Apabila ada pertanyaan dari Ananda bisa menanyakan di kolom komentar Classroom maupun bisa melalui via WA ke Bapak, yang insya Allah akan Bapak balas secepatnya. Dan Bapak berpesan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan, dan Bapak meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi. Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.